Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Rusidi dari kelas 2022A dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM terakhir 104. Di sini saya akan membacakan soal UTS sekaligus dengan jawaban. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Untuk jawaban pertama, menurut saya peran mahasiswa ini dengan cara mahasiswa itu kan sebagai agen of change atau agen dari sebuah perubahan. Nah, di sini peran mahasiswa sebagai agen of change itu sendiri, yang pertama itu berperan aktif dalam kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan. Mahasiswa dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, keluarga miskin, atau anak-anak yang putus sekolah, dengan memberikan bantuan materi maupun bantuan moral. Sedangkan yang kedua, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Mahasiswa dapat melakukan riset dan pengembangan terhadap produk dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pertanyaan kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. Kemudian, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Nah, jawaban untuk pertanyaan kedua, kedaulatan de facto merujuk pada kekuasaan yang sebenarnya atau faktual atas wilayah, rakyat, dan sumber daya suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui pengendalian teritorial, politik, ekonomi, dan militer di suatu wilayah tertentu. Kedaulatan de facto dapat diakui oleh masyarakat internasional jika kekuasaan tersebut telah berlangsung lama dan diakui oleh negara-negara lain. Contohnya adalah kasus Palestina, yang meskipun tidak diakui sebagai negara secara de jure, memiliki kedaulatan de facto atas wilayah tertentu di Gaza dan tepi barat. Sementara itu, kedaulatan de jure merujuk pada kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Artinya, suatu negara telah diakui oleh negara-negara lain sebagai negara yang berdaulat atas wilayah, rakyat, dan sumber dayanya. Negara yang telah mengakui kedaulatan de jure suatu negara berarti mengakui status hukum negara tersebut di mata hukum internasional.
Misalnya, Indonesia adalah negara yang memiliki kedaulatan de jure karena telah diakui oleh negara-negara lain dan memiliki anggota sekaligus. Indonesia itu sendiri tergabung pada sebuah anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut itu PBB. Langsung saja ke pertanyaan ketiga. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, untuk jawaban pertanyaan ketiga, di sebagian besar negara, konstitusi dibuat oleh badan konstituente atau Dewan Konstitusi yang terdiri dari perwakilan rakyat yang dipilih atau ditunjuk untuk tugas tersebut. Namun proses pembuatan konstitusi dapat bervariasi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Di beberapa negara, konstitusi dapat dibuat melalui proses referendum referendum atau konvensi konstitusional. Apabila konstitusi sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ada beberapa cara untuk memperbaikinya. Di beberapa negara, konstitusi dapat diamandemen melalui proses legislatif, di mana perubahan dilakukan oleh badan legislatif dengan persetujuan mayoritas suara. Di negara lain, konstitusi dapat diubah melalui proses referendum, di mana rakyat menerima atau menolak perubahan yang diajukan. Di beberapa negara, konvensi konstitusional dapat diselenggarakan untuk membahas dan merevisi sebuah konstitusi. Namun, proses perubahan konstitusi seringkali dipersulit dilakukan karena konstitusi sering dianggap sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, perubahan konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Langsung saja untuk ke pertanyaan keempat. John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Kalimat ini berhubungan dengan hak dan kewajiban. Tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Nah, untuk jawaban ke pertanyaan keempat, menurut saya konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara adalah bahwa keduanya harus dianggap sebagai hal yang penting. Sebagai hal yang penting, hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Warga negara memiliki hak dan kebebasan yang dilindungi oleh hukum, namun juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Namun juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab
untuk mematuhi hukum dan memperjuangkan kepentingan bersama. Hak dan kewajiban harus dianggap sebagai dua sisi dari sebuah koin yang sama. Karena hak yang dimiliki warga negara didasarkan pada prinsip-prinsip dasar kewajiban mereka untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Tanpa kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara, hak dan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang dapat berdampak negatif pada hak dan kebebasan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara eh, harus dianggap sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan harus dijaga keseimbangannya. Warga negara harus memiliki hak yang dijamin oleh hukum dan negara. Akan tetapi juga harus memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dengan mematuhi hukum dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam hal ini, negara juga harus bertanggung jawab untuk menjamin hak warga negaranya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memperjuangkan sebuah kepentingan dan sebuah keamanan bersama. Tak terasa sudah penghujung pembahasan, yakni ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Langsung saja saya akan menjawab untuk pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan kelima. Tumbuhkan kebiasaan hukum sejak usia dini. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum adalah dengan menumbuhkan kebiasaan hukum sejak usia dini. Pendidikan tentang hukum dan nilai-nilai keadilan harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan dilakukan secara konsisten. Selain itu, perlu juga diadakan program sosialisasi hukum di masyarakat, seperti seminar, talk show, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan peran mereka dalam penegakan hukum. Perkuat sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran hukum. Perkuat sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran hukum dengan membuat sebuah layanan pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat seperti layanan laporan online. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan sistem penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun peralatan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu memantau dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi. Buat program insentif bagi masyarakat yang patuh pada hukum pemerintah, dapat membuat program insentif
bagi masyarakat yang patuh pada hukum, seperti memberikan penghargaan atau hadiah bagi warga yang melaporkan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan kemudahan atau fasilitas khusus hukum. Fasilitas khusus bagi masyarakat yang mematuhi hukum, seperti kemudahan dalam mengakses layanan publik maupun fasilitas kredit dengan bunga rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada terdapat jawaban yang kurang pas atau ada jawaban yang kurang sempurna maupun kurang benar, mohon dimaafkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.